sayang, adik rambut panjang, siapa namamu, di manakah alamatmu? Bolehkah ku ingin berkenalan denganmu? Ya sudah, begini saja. Saya akan berikan kau waktu sampai besok siang. Jika kau menolaknya, kau tahu kan apa resikonya? Ucap Hari yang melihat ke arah wanita itu. Saya tahu apa resikonya, balas wanita itu. Bagus jika kau tahu. Ya sudah, sana kau kembali ke tempat kerjamu, ucap Hari lagi. Tanpa berbicara lagi pada Hari, wanita itu pun pergi dengan cepatnya keluar dari ruangan Hari. Oh ya, siapa nama wanita itu, Randa? Ucap Hari yang kini duduk di kursi kebesaran sembari meluruskan kakinya di atas meja. Putri Isnari, Pak, balas Randa, asisten pribadinya. Putri, mengulang namanya, nama yang cantik, secantik orangnya, batinnya. Pak, saya mau minta izin keluar sebentar. Saya harus mengurus tentang senjata Bapak yang waktu itu sempat tertunda. Gara-gara waktu itu ada yang tahu, dan sekarang senjata itu ada di suatu tempat, dan saya harus mengambil dan mengamankannya, ucap Randa. Baiklah, kau boleh pergi. Ingat, kau pastikan tidak ada orang yang mengikutimu hingga ke tempat senjata itu, oke? Balas Hari yang kini tepat di samping Randa. Baik, Pak, saya permisi, ucap Randa lalu pergi, meninggalkan Hari sendirian di ruangannya. Sementara itu, Putri sudah berada di ruang kerjanya. Ia masih kesal terhadap Hari. Kenapa dia tiba-tiba mengajaknya menikah? Gua gak akan sudi dan gak akan mau menikah dengan pria monster itu, ujarnya sambil menghentakkan kakinya di lantai dengan beberapa hentakan dan membuat teman kerja sebelahnya heran. Lu kenapa sih, Put? Gua perhatiin dari tadi lu kayaknya marah-marah sendiri. Terus kaki lu gak mau diam gitu? Tanya yang ada di sebelahnya. Gua lagi bete sama bos kita, Ra, ucap Putri. Pak Hari maksud lu? Balas Rara, sahabat dari Putri. Iya, siapa lagi? Gumam Putri. Memang ada apa sih sampai-sampai lu bete gitu sama bos kita? Tanya Rara. Gua kan tadi gak sengaja tuh ngejak kakinya. Terus dia bilang gini, saya akan potong gaji kamu. Nah kayak gitu dia bilang sama gua. Ya ampun, cuma gitu doang sampai potong gaji, ucap Rara sambil menggelengkan kepalanya. Ra, maafin gua belum bisa kasih tahu apa yang sebenarnya terjadi sama lu. Gua akan kasih tahu kalau waktunya sudah tepat, batin Putri yang melihat Rara. Iya, kelewatan banget emang, lanjutnya. Ya sudahlah, Put. Oh ya, lu tahu nggak ada berita viral loh, ucap Rara. Berita apa tuh? Tanya Putri. Gua tadi lihat di medsos ada karyawan di kantor kita yang menyebar foto-foto dan video bos kita yang lagi bersama wanita malam dan sikap kejamnya. Dan lu tahu nggak siapa karyawan yang nyebarin? Tanya Rara. Iya mana gua tahu, kan lu baru ngasih tahu. Gimana sih lu? Ucap Putri yang pura-pura tak tahu. Hehe, tertawa kecil. Iya juga ya. Oh iya, setelah gua lihat lagi tuh di berita, ternyata itu cuma iseng-iseng doang. Katanya dia gabut. Lanjut Rara. Hah? Pura-pura kaget. Gak ada kerjaan banget sih tuh orang, ucap Putri. Emang tuh perempuan, gak tahu apa bos kita itu gimana, balas Rara. Iya Ra. Oh ya, lu lihat gak ada foto profil di akun itu? Atau namanya gitu? Tanya Putri. Itu masalahnya, gua gak lihat ada profilnya di akun itu, bahkan namanya, jawab Rara. Syukur deh, batin Putri lega. Kok bisa ya gak ada gitu? Lanjutnya. Gue juga bingung, Put. Udahlah, gak usah bahas perempuan itu. Gimana kita bahas cowok aja, ucap Rara. Udah gue mau balik, balas Putri siap-siap untuk pulang. Bentar aja lah, Put, ya. Mohon Rara, males gue. Udah gue balik. Males tahu gak kalau udah bahas itu, ucap Putri lalu beranjak pergi. Put, panggil Rara. Lu ya sensitif banget sih kalau udah bahas ini, ucap Rara sembari berteriak. Bodoh amat, balas Putri sembari berteriak. Udahlah, biarin aja. Mending gua nelpon Gunawan suruh dia jemput gua, ujarnya sembari senyum. Putri pun telah sampai di depan rumahnya.
depan rumah. "Assalamualaikum, Bu," ujarnya dari luar. "Waalaikumsalam," ucap ibunya sembari membuka pintunya. "Kamu udah pulang, sayang?" "Sudah, Bu." "Oh ya, adik mana?" ucap Putri. "Adik kamu ada di kamarnya, lagi belajar, sayang," balas ibunya. "Oh, ya udah, Putri masuk kamar dulu ya," ucap Putri, lalu meninggalkan ibunya dan masuk ke kamarnya. Ibunya hanya bisa melihat Putri pergi ninggalin dirinya sendiri, dan ia pun juga masuk ke kamarnya. Kamar Putri. Putri saat ini sedang duduk di ranjangnya sembari menangis. Kenapa ia harus ada di posisi seperti ini? Dan kenapa harus keluarganya yang jadi ancaman gara-gara ulahnya? Ya Allah, kenapa kau berikan cobaan ini kepada hamba? Hamba rasanya tak sanggup untuk jalanin semua ini. Hamba tak sanggup, ujarnya sembari menangis. Apalagi ini harus terjadi juga pada ibu dan adik hamba, ya Allah. Lanjutnya lalu membaringkan tubuhnya di ranjang, dan tanpa sadarnya ia pun memejamkan kedua matanya dengan perlahan dan ia pun tertidur. Jam sudah menunjukkan pukul jam 12 malam dan hari tak kunjung juga pulang. Sedangkan mamanya sudah lama menunggunya pulang, dan mamanya kini sudah berada di depan pintu rumahnya. Tak lama kemudian hari pun pulang.